Assalamualaikum sahabat. Jangan lupa subscribe. Semoga rezeki kalian lancar dan sehat selalu. Barakallahu fikum. Alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Itulah ucapan yang biasa disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tatkala beliau mendapatkan nikmat. Apa yang beliau ucapkan pada saat kondisi tidak menyenangkan? Yang kita tahu, dunia ini seperti roda yang berputar. Terkadang kita di atas, terkadang kita di samping. Terkadang kita digencet di bawah. Kehidupan ini ada malam, ada siang. Dan siang pun terkadang panas, terik, menyengat. Tapi ada waktu di mana kita santai dengan angin sepoi-sepoi yang menerpa di sore hari. Hakadzal hayat. Dan Nabi alaihissalam tatkala dalam kondisi yang kurang menyenangkan, beliau tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, bicara hikmah dalam setiap musibah. Siapa yang tidak pernah mendapat musibah? Siapa yang dalam kehidupan ini tidak pernah ada masalah? Boleh jadi setiap harinya ada aja masalah yang dia hadapi. Ima itu rasa sakit di tubuhnya, atau kegundahan, ketidaknyamanan di hati, karena pasangan hidup, karena orang tua, karena anak, karena pembantu, atau karena teman kerja. Atau masalah ekonomi yang dihadapi oleh sebagian orang karena dia nggak tahu hari ini makan apa. Atau ada yang di PHK. Ada banyak masalah, problematika, musibah yang datang silih berganti yang mungkin tidak semuanya menimpa kita. Tapi yang perlu kita bicarakan hari ini, apa sih hikmah di balik musibah-musibah tersebut? Sebelum kita bicara tentang hikmah, Ana ingin mengingatkan setiap muslim bahwa nikmat Allah itu jauh lebih banyak, lebih melimpah, dan tidak terhitung dibanding dengan musibah yang menimpa. Tapi terkadang satu musibah membuat kita lupa dengan ribuan nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Itulah sifat manusia yang Allah sebutkan. Innal insana la zalumun kafar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah dapat menghitung. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat kufur. Maka tolong camkan dalam benak kita bahwa ketika kau mendapatkan musibah, pandanglah kepada nikmat
Allah yang begitu melimpah. Ketika seorang manusia harus dipotong salah satu kakinya disebabkan diabetes basah yang menyebabkan kakinya mulai membusuk. Mungkin dia ketika memotong, dia sedih. Ya, wajar. Dia kehilangan satu kaki. Tapi kalau kau melihat, masih ada satu kaki yang lainnya. Ada 2 tangan yang masih bisa kau gunakan. Ada 2 mata yang dengannya kau masih bisa memandang. Ada telinga yang dengannya kau bisa mendengar. Ada hati yang dengannya kau bisa merenung dan berpikir. Kau seharusnya merasakan nikmat Allah banyak gitu loh. Ahibati fillah. Maka tatkala berbicara tentang hikmah, ketahuilah bahwa di dalam Al-Quranul Azim, Allah menyebutkan namanya Al-Hakim. Hikmah ini bahasa Arab. Hikmah itu sebuah kebaikan. Hikmah itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Bijaksana. Wisdom mungkin orang barat menyebutnya. Allah mengulangi penyebutan namanya 94 kali. Terkadang Allah mengatakan Azizun Hakim. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ini di surat Al-Baqarah ayat 228 dan 240. Di surat An-Nisa ayat 26 Allah mengatakan Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya Allah dan Allah Maha mengetahui dan Maha Bijaksana. Di Al-An'am ayat 18:73 dan 73 Allah mengatakan wahuwal hakimul khabir. Sesungguhnya dia Maha Bijaksana dan Maha mengetahui dengan detail. Kemudian di surat An-Nur ayat 10 Allah mengatakan wa annallaha tawwabun hakim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha Bijaksana. Di Asy-Syura ayat 51 Allah mengatakan innahu aliyun hakim. Sesungguhnya Allah itu Maha tinggi dan Maha Bijaksana. Dan di surat An-Nisa ayat 130 tatkala Allah Azza wa Jalla berbincang tentang 2 insan pasutri, pasangan suami istri yang bermasalah, yang terkadang berakhir dengan perceraian setelah diusahakan mediasi dengan berbagai macam cara, tapi ternyata tidak ketemu. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 130? Wa iyyatafarraqa yughnillah kullan min sa'ati. Kalau kedua insan itu harus berpisah, maka Allah akan mencukupi keduanya dari keluasan Allah Azza wa Jal. Lalu Allah katakan, wa kanallahu wasi'an hakima. Sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha bijaksana. Terkadang kita lupa bahwa dalam setiap ketetapan Allah, dalam setiap ketentuan ilahi, pasti ada hikmah di sana. Sebagian orang mengetahui hikmah tersebut, sebagian tidak mengetahuinya. Tapi yang jelas tidak ada satupun kebijakan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ketetapan kecuali di situ ada hikmah. Ahibati fillah, namun terkadang kita melihat kondisi dunia ini kok kurang tepat menurut kita. Tidak seharusnya seperti itu. Kita mengatakan, kenapa kok seperti itu? Kok bisa? Ada apa sebenarnya? Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang sehat, ada yang sakit. Sakit pun bermacam-macam. Ada yang tampan sekali dan ada yang kurang tampan. Ada yang cantik dan ada yang hampir cantik. Kita lihat ada anak-anak yang dibunuh. Saudara-saudara kita yang dibantai di Palestina. Karena kalau ada bencana yang menelan korban bayi-bayi. Ada orang-orang yang
perampok, diperkosa, kemudian dibunuh. Ada yang dizalimi. Dan yang dizalimi masih hidup. Yang menzalimi sudah mati. Ada yang dizalimi. Dan yang dizalimi masih hidup. Yang menzalimi udah mati. Gimana dia mau minta haknya? Udah gak ada tuh orang. Ahibati fillah. Ketahuilah bahwasanya kita sedang berada di negeri bala. Dunia ini disebut darul bala. Maka Allah katakan wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami memberikan bala kepada kalian yang bentuknya ketidaknyamanan, keburukan, dan kebaikan itu juga fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Nah, yang sudah siap dengan penanya atau dengan telinga dan hatinya, kita akan mulai berlabuh di lautan dan samudra hikmah dari musibah-musibah yang menimpa. Yang pertama, musibah datang untuk mewujudkan pengabdian kita kepada Allah Rabbul Alamin. Engkau itu hamba siapa? Engkau itu milik siapa? Apakah kau menciptakan dirimu? Enggak. Kita hadir di muka bumi ini karena diinginkan kehadiran kita oleh Allah Azza wa Jalla. Oh, mungkin sebagian orang mengatakan, iya aku hamba Allah. Dia mengakui bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dia tidak akan dapat keluar dari ketentuan dan ketetapannya. Tapi apakah benar engkau mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla? Di negeri kita ada istilah abdi negara. Kalau engkau lihat abdi negara, dia telah melakukan kontrak kerja. Bahwa dia siap ditempatkan di mana saja. Walaupun tempat itu tidak sesuai dengan keinginannya. Walaupun beresiko nyawa melayang. Berpotensi dia tidak akan pernah balik ke kampung halamannya. Tapi tatkala dia sudah taken kontrak, maka dia siap ditempatkan di mana saja. Itu abdi negara. Kadang-kala kita melihat ya, istrinya di mana, dianya di mana. Terkadang anak-anaknya lahir di kota-kota yang berbeda. Tapi dia jalan. Kenapa? Karena dia abdi negara. Baik. Sebelum engkau menjadi abdi negara, engkau adalah Abdullah. Engkau adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Semua fasilitas yang ada di tubuhmu itu bukan pemberian negara. Itu pemberian Allah Sang Pencipta. Maka ujian datang untuk memastikan kebenaran pengabdianmu kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Hajj, ini yang baru pulang haji, semoga Allah terima hajinya. Di ayat 11 Allah berfirman. Coba kita baca firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. Fa in asabahu khairun yatma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin.
Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Barakallahu fikum. Kita lihat ada manusia-manusia yang memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Dia membuat pernyataan itu. Maka Allah berikan kepada dia ujian. Ada orang-orang kalau senang jadi hamba Allah. Kalau dikasih nikmat, oh saya hamba Allah. Islam agama yang benar. Kenapa? Dia sedang dalam posisi yang nyaman. Dia sedang bergelimang harta. Usahanya lancar. Rizkinya melimpah ruah. Jabatannya semakin meninggi. Badannya sehat walafiat. Oh hamba Allah. Tatkala Allah berikan musibah di tubuhnya. Kebangkrutan di usahanya. Apakah dia tetap mengaku hamba Allah? Atau tidak? Sebagian manusia tidak. Maka benar-benar musibah itu datang untuk mewujudkan pengabdianmu kepada Sang Pencipta. Yang kedua, bala datang untuk mempersiapkan orang-orang beriman di muka bumi ini. Untuk mempersiapkan dirimu, setiap pribadi, untuk mendapatkan kedudukan. Kedudukan di mana? Di dunia dan di akhirat tentunya. Kalau bicara kedudukan di dunia, itu kedudukan yang semu. Yang akan berakhir dan hilang. Siapa yang ingat kisah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Dia bercerita kepada ayahandanya bahwa dia melihat inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku melihat ada 11 planet, 11 bintang. Wasyamsa wal qamar. Mentari dan rembulan. 11 bintang. Mentari dan rembulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat semuanya sujud kepada aku. Kedudukan apa yang Allah akan berikan kepada Nabi Yusuf? Apakah untuk mendapatkan kedudukan itu, Nabi Yusuf santai di rumahnya? Allah keluarkan dari rumahnya. Dipisahkan dari ayahnya yang sangat memanjakannya. Dibuang ke dalam sumur. Dijual ke Mesir. Kemudian ketika mulai tumbuh dewasa, difitnah oleh seorang wanita. Lalu dipenjara bertahun-tahun, kehilangan kebebasannya. Bukan karena dosa yang dilakukan oleh beliau. Tapi kenapa itu terjadi? Apa hikmah di balik itu semua? Untuk mempersiapkan Nabi Yusuf. Agar layak dan pantas menduduki sebuah jabatan. Maka ketika engkau mendapatkan musibah, boleh jadi engkau sedang dipersiapkan. Tinggal bagaimana engkau menyikapi. Apakah engkau marah? Apakah engkau berburuk sangka kepada Sang Pencipta? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ditanya, ayyuhuma afdal? Mana yang lebih mulia? As-sabru awil mihnatu awil tamkin? Mana yang lebih mulia? Kesabaran? Atau ujian? Atau kedudukan? Sabar, ujian, kedudukan. Faqala, kata Al-Imam Syafi'i, at-tamkin darajatul anbiya.
Kedudukan itu ya posisinya para nabi. Allah berikan kedudukan. Wala yakunu tamkin. Namun kedudukan tidak diberikan illa ba'dal mihna. Kecuali setelah ujian datang. Setelah bala hadir dalam kehidupan. Fa'idham tuhina sabar. Ketika dikasih ujian, dia bersabar. Wa idha sabara mungkin. Tatkala dia bersabar menghadapi ujian tersebut, maka di situ dia diberi kedudukan. Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau menjadi kalimur rahman? Beliau mengembala kambing, meninggalkan istana Fir'aun, hidup bersama domba-domba dengan penuh kekurangan dan kesederhanaan selama 10 tahun. Baru setelah itu balik. Nabi Ibrahim alaihi salam. Apakah beliau menduduki posisi Khalilur Rahman, kekasih Allah, dengan santai di rumahnya? Diusir sama orang tuanya. Dilemparkan ke api oleh kaumnya. Allah tidak berikan anak bertahun-tahun kepada beliau. Sampai sepuh dan tua renta. Nggak dikasih anak. Baru dikasih anak setelah itu. Kemudian Allah perintahkan kepada beliau meletakkan putranya yang ditunggu puluhan tahun di Mekah. Ketika bocah kecil yang ditunggu menjadi remaja, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Dan disembelih Ismail. Namun Allah gantikan dengan domba bertanduk yang sangat indah. Subhanallah. Baru dikasih kedudukan. Bagaimana nabi-nabi yang lainnya? Semua diuji. Semua dikasih musibah. Ditinggal mati oleh istrinya tercinta Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari kecil udah gak ada bapaknya. Umur 6 tahun ditinggal mati ibunya. Hidup mengembala kambing, membantu pamannya berdagang, menikah dengan janda, ditinggal mati oleh putra-putranya, ditinggal mati oleh putri-putrinya, diusir dari kota Mekah, berangkat ke kota Madinah, hidup susah secara ekonomi di kota Madinah, terluka ketika perang Uhud, sallallahu alaihi wasallam, patah gigi serinya, alaihi salatu wassalam. Pamannya dibunuh, dibelah perutnya, dipotong hidungnya, telinganya. Bala. Kenapa itu terjadi? Ya karena memang dunia darul bala. Dan engkau ketika dikasih musibah, salah satu dari hikmahnya ada jabatan yang sedang menantimu. Terus kenapa engkau harus tenggelam dalam kesedihan dan kecemasan? Yang ketiga, ternyata musibah itu menghapuskan dosa. Karena Allah telah menetapkan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Banyak salahnya. Laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kalian tidak berbuat dosa, kalian nggak berbuat dosa, apa yang terjadi? La dhahaballahu bikum. Allah azza wa jalla akan mengusir kalian. Wala jaa biqaumin akharin. Lalu Allah akan datangkan kaum yang lainnya, yang mereka akan berbuat dosa. Lalu mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan di antara cara Allah menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan, mengampuni dosa, dan memaafkannya adalah dengan musibah. Allah Azza wa Jalla
menyebutkan, "Laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab, man ya'mal su'an yujza bih." Kata Allah, barang siapa berbuat salah pasti Allah balas. Bagaimana pembalasan Allah? Musibah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah." Dan bala itu akan terus ada di diri seorang laki-laki yang beriman, seorang wanita yang beriman, fi nafsihi, di diri dia, wa waladihi, dan anak-anaknya, wa malihi, dan harta dia. Bayangin ya, tubuhnya, jiwanya, hartanya, keluarganya, hatta yalqallaha wa ma alaihi khatiyah. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Allah tidak memiliki dosa. Nggak ada kesalahan dia. Kenapa? Karena sudah dihapuskan dengan musibah-musibah. Ada orang yang dikasih musibah sampai mati. Ada penyakit-penyakit yang sembuh. Ada penyakit-penyakit yang akut. Dan kata dokter sulit untuk disembuhkan. Dia minum obat, tiap pagi dia minum obat. Sore dia minum obat. Ada yang 3 kali dia minum obat. Ada yang dia harus pakai kursi roda sampai ke liang lahatnya. Sampai meninggal dunia. Ada yang di atas ranjang bertahun-tahun dan tidak bisa berjalan kaki. Apa hikmahnya? Boleh jadi untuk penghapusan dosa. Di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira." Apabila Allah menginginkan kebaikan buat hambanya. Nih, banyak orang ketika rizkinya diluaskan, dia mengatakan, "Oh, Allah cinta sama aku. Allah sayang sama aku." Buktinya rizkinya diluaskan, usahanya dilancarkan, tubuhnya disehatkan. Dia berpikir, oh itu tanda cinta Allah. Oh itu tanda Allah menginginkan kebaikan buat orang itu. Maka simak hadis ini. Apabila Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka Allah akan mensegerakan hukuman buat dia di dunia. Tadi udah dibahas, manusia pasti berbuat dosa. Manusia punya kesalahan. Ada yang kesalahannya dibalas di dunia, ada yang tidak dibalas. Dia nggak sholat. Dia berbuat kecurangan. Dia berbuat kezaliman, tapi hidupnya makmur. Badannya sehat. Kedudukan diberikan kepada dia di dunia. Ini orang bermasalah sebenarnya. Tapi kok senang hidupnya? Kita lanjutkan hadis ini. Kalau Allah menginginkan kebaikan buat seorang hamba, maka Allah segerakan buat dia hukuman di dunia. Sehingga dihapuskan dosa-dosanya dengan musibah-musibah tersebut. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan apabila Allah menginginkan keburukan buat hambanya, apa yang terjadi? Amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Maka Allah tidak berikan hukuman kepada dia di dunia. Allah kumpulin dosa-dosa dia. Sampai pada hari kiamat diberikan balasan kepada semua dosa-dosa dia nanti. Ya udah masuk neraka nantinya. Tapi kalau orang yang dikasih sakit, dikasih cemas, susah ekonomi, berarti Allah ingin kebaikan buat dia. Kemudian yang keempat, di antara hikmah dari musibah yang hadir, pahala dan derajat yang diangkat. Di mana? Nanti di akhirat. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fauqaha." Tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh duri.
atau yang di atasnya. Ini sebagai percontohan. Ada ibu-ibu yang masak kena minyak panas yang memuncrat kepada dia. Atau ibu-ibu potong bawang, tahu-tahu tergores tangannya. Atau sedang mengupas buah, tahu-tahu ujung pisau mengenai ibu jarinya. Ada banyak hal yang tidak diinginkan, tapi terjadi. Maka ketahuilah bahwa tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang di atas itu. Illa rafa'allahu biha darajah. Melainkan Allah akan mengangkat derajat dia. Au hatta anhu biha khatiyah. Atau Allah menghapuskan dosanya. Artinya kalau engkau orang soleh, diangkat derajatnya. Kalau engkau punya dosa, dihapuskan dosanya. Nggak ada ruginya kita ketika terkena musibah. Yang kelima, musibah ini hadir. Sejatinya Allah sedang memberikan kesempatan buat kita. Kesempatan untuk ngapain? Untuk berpikir. Memikirkan kekurangan-kekurangan kita. Kesalahan-kesalahan kita di masa lampau. Jadi musibah hadir agar engkau berhenti sejenak. Karena kalau musibah itu hukuman, kita perlu memikirkan kesalahannya di mana. Yang jelas kita punya salah. Orang yang mau merenung, berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan, maka insya Allah dia akan menjadi lebih baik lagi. Ketika seorang naik mobil, bannya kempes. Lalu dia berhenti. Kenapa kok kempes? Oh, kena paku. Di mana kena pakunya? Oh, di jalan sono. Dia akhirnya berpikir. Namun yang perlu dia pikirkan lagi, kenapa mobil orang tidak kena, mobil aku yang kena? Oh, boleh jadi karena aku punya salah, punya dosa, dan kita adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 30. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Allahu Akbar. Bagaimana Allah menyebut? Tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena kesalahan-kesalahan. Dan banyak yang dimaafkan sama Allah. Kalau dengan setiap dosa manusia diberi hukuman, maka ma taraka ala dhahriha min dabbah. Tidak ada yang hidup di muka bumi. Ini menunjukkan banyaknya dosa manusia. Maka Allah berikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan supaya dia berpikir. Duduk sejenak, istighfar. Karena penghapusan dosa itu bisa dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, bisa dengan memperbanyak istighfar. Jangan sampai akhirnya dengan musibah terus dosamu dibersihkan. Kapan dosamu dibersihkan? Dengan amal soleh yang kau kerjakan. Atau dengan istighfar dan pertobatan, taubatan nasuha yang engkau lakukan. Maka benar-benar musibah hadir untuk memberikan kesempatan kepada setiap insan
agar dia merenung, memikirkan, supaya bisa menjadi insan yang lebih baik. Yang keenam, musibah itu hadir sebagai pelajaran. Dari pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan tauhid, dengan keimanan, dengan berserah diri tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana musibah itu menampakkan kepada diri kita secara nyata bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Bagaimana tatkala Allah ambil fungsi ginjalnya, dia bisa berbuat apa? Dia harus cuci darah. Ya Allah, gak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dokter-dokter kumpul bersatu padu untuk menyelamatkan nih pasien? Nggak bisa. Agar manusia ini tahu engkau itu lemah. La haula wa la quwata illa billah. Nah, bagaimana engkau bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Ketika itu runtuh semua kedudukan, relasi, kecongkakan, ujub. Udah hilang. Engkau akan tahu aku ini lemah. Berangkat ke dokter, keluar uang banyak, diobatin sama dokter, dikasih berbagai macam terapi. Tapi dokter nggak bisa. Anta dhaif. Engkau lemah. Allah yang kuat. Bagaimana musibah ini membuatmu lari kepada Allah Azza wa Jalla. Membuatmu membuka kedua tangan. Mengatakan Rabbi. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika perang Badar. Beliau melihat 300 belasan sahabatnya. Menghadapi 1000 pasukan. Dengan senjata lengkap dan mereka datang untuk berperang. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengangkat tangan mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, Allahumma, subhanallah. Jadi ini pelajaran tentang keimanan. Musibah itu pelajaran tentang keimanan. Ketika orang kena duri, ya Allah, dia jadi beriman sama Allah. Dia yakin dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan. Falaula annahu subhana. Kalau bukan karena Allah mengobati hamba-hambanya. Dengan obat-obatan yang bentuknya bukan Panadol ya. Bukan apalagi. Bodrex. Tapi ternyata obat yang Allah berikan itu ujian. Bala, musibah. Kalau bukan karena obat-obat ini, niscaya manusia akan melampaui batas. Akan melakukan berbagai macam kekacauan. Makanya kalau Allah ingin kebaikan buat hambanya, Allah kasih obat yang obatnya itu bala dan musibah. Sesuai dengan kondisi dia. Yang dengan obat itu keluarlah penyakit-penyakit. Ada dokter pernah mengatakan ketika seorang itu ishal. Ishal itu mencret ya. Maaf ya. Keluar isi perutnya. Sejatinya itu sedang membersihkan dia. Cuma orang kadang-kadang nggak tahu. Kalau hadirnya penyakit ini dalam rangka membersihkan racun-racun yang ada di tubuhnya. Makanya tatkala dikasih ujian, kasih musibah-musibah. Sehingga akhirnya dia semakin tahu tentang hakikat dirinya.
dan tahu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ya, bala itu datang, musibah datang untuk mengeluarkan ujub. Ujub itu berbangga diri. Ada orang yang congkak dengan dirinya, angkuh. Kalau nggak dikasih musibah, dia tetap kayak gitu. Makanya kadang-kala orang-orang yang angkuh itu Allah kasih petaka buat dia, dikasih musibah supaya dia tahu diri. Allah menyebutkan di surat At-Taubah ayat 25. Bagaimana para sahabat Nabi yang di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ada Umar bin Khattab, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang lainnya. Lalu Allah berikan musibah di awal peperangan. Apa tujuan? Untuk membersihkan diri dari ujub. Coba kita baca ayat. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Barakallahu fikum. Kita lihat. Allah berikan musibah ini agar kecongkakan itu hilang. Ujub itu hilang. Manusia itu ujub dengan apa? Oke, dengan ketampanan dirinya, dengan kesehatannya, dengan kegagahannya, atau ujub dengan jabatannya, atau ujub dengan hartanya yang berlimpah ruah, atau ujub dengan ibadahnya. Maka ketika Allah berikan bala supaya ujub itu hilang, engkau jadi sadar. Padahal di tengah-tengah pasukan Hunain itu ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-8, musibah datang untuk menampakkan hakikat manusia. Siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman. Emas. Tidak semua yang kuning itu emas. Kapan kita bisa tahu emas ini murni 24 karat, yang ini ternyata hanya 5 karat? Orang yang tidak punya pemahaman tentang emas, dia nggak tahu. Tapi ketika dimasak, dibakar, ketahuan, oh ternyata ini full emas. Ternyata ini ada tembaga, bahkan tembaganya sangat dominan. Maka hakikat manusia, ketika kita hidup bersama orang-orang di sekitar kita, pada saat ada nikmat yang Allah berikan, pada saat dalam kondisi aman, nyaman, tentram, makmur, sentosa, ya nggak kelihatan. Maka kata Fudail bin Iyad, "An-nas madamu fi afiyatin masturun." Manusia itu pada saat dalam kondisi afiah, kondisi sehat wal afiat, penuh dengan keamanan dan kenyamanan, masturun, tertutup semuanya, nggak ketahuan siapa mereka. Fa idza nazala bihim bala saru ila haqaiq. Ketika datang bala, maka akan terpisah, akan nampak mereka itu siapa sebenarnya. Yang mukmin akan kembali kepada imanannya, yang munafik akan kembali kepada kemunafikan. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 1-3. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
Bismillahirrahmanirrahim. Naam, tafadhali. Suruh tak buka. Apa Ustaz? Qad qara'tu Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Barakallahu fiikum. Maka datanglah musibah untuk menampakkan siapa yang benar dan siapa yang pura-pura. Kemudian yang ke-9, musibah itu mendidik dan mempersiapkan generasi-generasi yang tangguh. Nabi kita Muhammad SAW, kalau tadi kita cerita Nabi Yusuf, Nabi kita Muhammad SAW, Allah mengatakan kepada beliau, Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu yatim? Kemudian Allah merawatmu, memelihara. Dan ini semua bentuk persiapan. Anak-anak yang hidup dimanja, apakah mungkin mereka akan menjadi generasi yang tangguh? Anak-anak yang selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena orang tua mengatakan, biar saya yang susah. Saya nggak ingin anak saya susah. Kemudian anak ini, Masya Allah, diberikan segala yang dia inginkan. Engkau akan mendapati anak itu tidak akan mampu menjalani kehidupan sendirian. Makanya kenapa banyak anak sudah kuliah masih belum mandiri. Terkadang kita yang menjadikan mereka seperti itu. Allah Al-Hakim yang maha bijaksana menurunkan bala dan musibah tadi untuk mempersiapkan orang-orang itu agar menjadi generasi yang tangguh. Kemudian yang ke-10, musibah datang sebagai karunia agar engkau mengetahui siapa kawan dan siapa lawan. Banyak kita ini ditipu sama orang-orang yang bermuka dua. Kalau ketemu kita manis, Masya Allah. Ya. Tapi kata orang Indonesia, ada gula, ada semut. Nanti, ketika datang musibah, engkau lihat. Mana sebenarnya kawan-kawanmu. Dan mana yang selama ini hanya memanfaatkan dirimu. Ahibati fillah. Kemudian yang ke-11. Bala itu dan musibah itu mengingatkanmu dengan dosa-dosa agar engkau taubat kepada Allah SWT. Allah berfirman di surat As-Sajdah ayat 21. Sekarang negeri kita, Indonesia, sedang menghadapi kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Rakyat ketika antri di SPBU, dia melihat harga bahan bakar yang melangit. Sedangkan gaji dia tidak naik. Tetap gaji dia. Biaya hidup bertambah. Penghasilan tetap. Kalau bicara tetap, ya mau nggak cukup jadinya nantinya. Dan ini dirasakan oleh banyak manusia. Dan musibah ini bukan hanya untuk rakyat. Pemerintah pun terpukul dengan kondisi yang ada.
Seharusnya bala dan musibah itu menjadi kesempatan agar kita ingat kita ini pendosa. Maka bertobatlah kepada Allah SWT. Jadi engkau masih punya kesempatan. Tadi kita ceritakan, kalau Allah ingin kebaikan buat seorang hamba, Allah segerakan hukuman buat dia di dunia. Dan ternyata dalam hukuman itu ada peringatan pula agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Apa kata Allah di surat As-Sajdah ayat 21? Nah, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. nah, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ini karunia. Maka kalau bicara hikmah, banyak sekali. Tsunami datang, banjir bandang datang, kebakaran, gempa, apa aja. Berbagai macam musibah yang jelas agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, hikmah dari musibah itu menyingkap hakikat dunia. Bahwa ternyata dunia ini bukan tempat tinggal. Enggak. Kita cuma sementara di sini. Kalau orang nggak dikasih musibah, ya dia mungkin akan lupa akan adanya kehidupan yang sebenarnya, akhirat. Di situ tidak ada sakit. Di situ tidak ada kesedihan, kegundahan, kesulitan. Maka musibah yang datang mengingatkanmu bagaimana aku masuk surga. Nggak enak hidup di dunia. Wallah jamaah. Seenak apapun engkau hidup di dunia. Nggak enak. Tetap berbalut dengan musibah. Makanan yang enak, yang mungkin tidak semua orang bisa mengkonsumsinya, engkau makan, tapi ternyata menyebabkan penyakit. Kendaraan yang mewah, ternyata tabrakan. Oh katanya kendaraan paling aman kereta, keretanya tabrakan. Oh pesawatnya jatuh. Apalagi. Itulah dunia. Maka musibah itu mengingatkan kita akan hakikat kehidupan dunia. Kalau ini hanya tempat ujian, bukan tempat bersenang-senang. Dan pada akhirnya, agar kita ingat dengan surga Allah SWT, ingat dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ketika seorang dikasih sakit, dia ingat, ya Allah ternyata sehat itu nikmat. Ketika dikasih susah, oh ternyata ada banyak kemudahan yang Allah berikan, tapi kita lupa. Maka musibah itu datang untuk mengingatkan kita kepada nikmat, dan agar kita rindu ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik, itu yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke teman-teman di sana. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan pertama dari Sydney. Bagaimana jika kita memiliki saudara di Indonesia yang memiliki hutang gitu Ustadz. Dia itu setiap minggu bikin nasi Jumat Berkah. Nah, kita di sini minta anak-anak kita untuk membantu antinya dengan membeli nasi Jumat Berkahnya itu. Jualannya Bagaimana dia. sebaiknya? Iya. Bagaimana sebaiknya kita teruskan atau uangnya untuk membayar hutangnya saja Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Di antara kebaikan kita kepada saudara kita adalah melunasi hutang-hutang. Nabi SAW ketika menyebutkan amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutang-hutang dia.
Bagaimana melunasinya? Boleh jadi dengan membayar utangnya, dia selesai. Atau dengan kita membukakan lapangan pekerjaan buat dia. Kalau tadi bicara Jumat berkah, cuma hari Jumat dia jualan. Kenapa kita tidak berikan sebagai modal? Engkau jualan nasi. Karena bicara sedekah nggak harus hari Jumat. Boleh jadi hari yang lainnya. Dan kadangkala kita bicara sedekah di hari Jumat, memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi boleh jadi ketika banyak orang sedekah di hari Jumat, tadi model nasi Jumat berkah, satu orang dapat 5 bungkus. Kurang tepat sasaran akhirnya. Bagaimana kita katakan kepada dia, umpamanya tetap kita nyuruh dia jualan. Dia berjualan, kita beli. Engkau berikan nasi itu kepada orang-orang yang memang tidak mampu. Kasih makan tiap hari buat dia. Ini juga membantu menyelesaikan masalah ekonomi, masalah kemiskinan, masalah kelaparan yang ada di tempat kita. Tapi kalau mau dilunasin, umpamanya dia utangnya 10 juta, udah dikumpulin duitnya, lunasi utangnya. Tapi setelah itu, bagaimana dia hidup? Dia nggak punya usaha, dia utang lagi. Maka lebih baik dipikirkan itu, bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan buat dia. Dikasih pekerjaan. Ya jualan sungguhan. Boleh jadi sosial tadi dia bagikan, sebagiannya dia berjualan. Boleh jadi yang kita berikan kepada dia adalah keahlian, keterampilan. Karena banyak di antara orang itu yang tidak punya keterampilan. Dan juga ada orang-orang yang kita bantu ternyata dia tidak tahu diri. Kadang-kala kita membantu orang, umpamanya tadi, untuk buka bersama. Kita kasih duitnya, engkau yang masak. Tapi ternyata masaknya nggak benar dia. Masakannya kurang enak, atau tidak layak. Sehingga yang dizolimi ini, yang mengkonsumsi makanan itu, makanan yang tidak layak, yang kirim duit juga dizolimi. Loh, harga 10.000 nggak segitu gitu loh. Nggak seperti itu dapatnya umpamanya. Maka mungkin yang perlu dipikirkan, kalau mau dilunasin silahkan, tapi pikirkan yang kedua bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan buat dia. Sehingga dia bisa hidup mandiri nantinya. Dan berkaitan dengan zakat ya, kadang-kadang orang membantu dengan zakat. Zakat itu seharusnya memang diberikan cukup untuk setahun. Sehingga orang yang memang nggak punya pekerjaan, nggak bisa usaha, dia bisa bertahan hidup dengan zakat itu selama 1 tahun. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan pertama dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Di pembahasan nomor 3 tadi, Allah ada menginginkan kebaikan dan keburukan ya Allah. Bagaimana caranya agar kita tidak termasuk jadi orang yang diinginkan keburukan dari Allah ya Ustadz? Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Tadi kita membaca hadis Nabi SAW. Idza aradallahu bi'abdihil khair. Apabila Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, Allah segerakan hukumannya di dunia. Tapi kalau Allah menginginkan keburukan buat hambanya, Allah biarkan dia. Nggak dihukum-hukum di dunia, sampai nanti di akhirat Allah masukkan dia ke neraka. Dan semua hukumannya disatukan di sana. Pertanyaannya, bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang diinginkan kebaikan? Maka baca firman Allah yang berkaitan dengan siapa yang Allah cintai. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertobat, suka menyucikan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Maka kalau engkau ingin dicintai Allah, maka bagaimana engkau mengamalkan amalan-amalan yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Sering beristighfar, berusaha untuk memperbanyak permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, suka membantu orang lain karena Allah akan menolong seseorang ketika dia menolong orang lain. Dia suka menyucikan dirinya. Jadi apa saja yang dicintai Allah, dia berusaha untuk mengamalkan. Dia berusaha untuk sabar.
dan pada akhirnya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita juga sudah sampaikan, penghapusan dosa itu boleh jadi dengan musibah, tapi boleh jadi dengan amal soleh. Sedekah menghapuskan dosa. Subhanallah wa bihamdihi menghapuskan dosa. Doa-doa memohon ampunan juga menghapuskan dosa. Karena jangan sampai ada orang, aku kok nggak kena musibah ya. Apa Allah ini sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi. Tapi boleh jadi Allah ingin mengangkat derajatmu dengan ternyata kau sudah banyak amal solehnya. Namun kadangkala orang kau nggak dikasih musibah jamaah, bisa sombong dan congkak. Maka di antara hikmah dari musibah tadi, mengeluarkan racun-racun di tubuh kita. Agar kita tidak congkak dan sombong. Dan teruslah berdoa, memohon cinta Allah. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka hubbaka, wa hubba man yuhibbuka, wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon cintamu. Dan cinta kepada yang mencintaimu. Dan cinta kepada amalan yang mengantarkanku untuk menuju cinta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fikum Ustaz, dari Brisbane putaran pertama. Tafadhal. Ya. Sebagian orang merasa perlu merencanakan segala kebutuhan dunia secara detail agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dalam hal keuangan, pendidikan anak, atau perjalanan atau kebutuhan di masa depan. Sejauh mana seorang muslim dianjurkan untuk membuat perencanaan yang detail? Apakah terlalu banyak memikirkan berbagai kemungkinan dan menyiapkan segala sesuatu secara rinci dapat bertentangan dengan kesempurnaan tawakal? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ketika perang Badar, kita tahu perang Badar itu perang yang tidak direncanakan. Jadi dalam kehidupan ini, ada kejadian-kejadian yang kita tidak merencanakan. Salah satunya perang Badar. 311-an orang diajak, diseru oleh Nabi SAW untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Ternyata kafilahnya kabur, yang dihadapin oleh 300 orang ini adalah pasukan. Tapi menang umat Islam. Dengan segala keterbatasan mereka. Dengan strategi yang sangat sederhana, perencanaan yang tidak matang, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Lalu turun firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Kata Allah, persiapkan, rencanakan untuk menghadapi mereka berbagai macam kekuatan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi, membuat perencanaan, membuat persiapan, itu diperintahkan sesuai dengan kemampuan. Tapi tidak berlebih-lebihan juga. Kalau tadi dikatakan seorang merencanakan untuk anak-anaknya. Oke, silahkan. Engkau merencanakan anakmu sekolah ini, tapi kita harus punya keyakinan. Boleh jadi anak kita nggak diterima di situ. Nah, terus gimana? Ya minta sama Allah. Artinya dia tetap menyerahkan kepada Allah. Bahwa semua rencana dia ini, tanpa bantuan Allah tidak akan terlaksana. Sehingga perencanaan itu sesuatu yang boleh jadi di akalnya, atau sesuatu yang telah dicatat, tapi hati dia tetap bergantung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Kayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ada sebuah hadis yang menyebutkan orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya dan dia berencana, beramal untuk yang setelah kematian. Maka sebagaimana engkau merencanakan masa depan anak-anakmu, masa depan dirimu, jangan lupa perencanaan masa depan yang sebenarnya. Kapan? Yang setelah kematian. Bagaimana anakmu setelah mati engkau nanti? Atau setelah dia mati? Kira-kira masuk surga, masuk neraka? Maka ini pun perlu direncanakan.
perencanaannya sesuai dengan kemampuan. Kemudian bicara resiko. Dalam Islam pun ya kita perlu memikirkan. Nabi SAW ketika datang pasukan Ahzab pada tahun ke-5 Hijriah di perang Parit, di perang Khandaq, itu 10.000 pasukan datang. Apakah Nabi SAW ya udah kita hadapin? Enggak. Nabi SAW bermusyawarah. Bagaimana cara menghadapinya? Oh, kita bikin parit. Itu idenya Salman. Dan Nabi menerima ide itu. Akhirnya dibuatlah parit. Sampai bagaimana para sahabat pada saat buat parit itu lupa sholat asar jamaah. Karena khawatir dan takut musuh datang. Ada yang pernah jamak zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Kondisinya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Tapi yang jelas, kalau bicara bagaimana kita merencanakan, hati bergantung sama Allah, usaha dilakukan semaksimal mungkin. Tapi hati ingat, tetap bergantung sama Allah. Yakin, rencanain. Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan pernah terlaksana. Boleh jadi anak ini mati. Boleh jadi kita yang mati. Boleh jadi bapaknya yang mati. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Izin menyampaikan pertanyaan, titipan pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi ketika diri kita menganggap sesuatu itu musibah, tetapi orang-orang di sekitar kita atau keluarga kita menganggap musibah yang kita hadapi itu bukanlah suatu musibah dan kita dianggap berlebihan. Mohon bimbingan Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kita ini terkadang perlu mendengarkan omongan orang. Tapi orang yang bijaksana. Tidak semua omongan orang. Kalau tadi disebutkan, kita ini menghadapi musibah. Tapi buat orang lain, bukan musibah. Siapa orang lain itu? Kita perlu mendengarkan orang-orang yang berilmu. Kita perlu datang bertanya, ini yang sedang saya hadapi ini, apakah musibah? Sehingga kita meminta pandangan orang tersebut. Tapi kalau kebanyakan orang, ya orang-orang yang tidak mengerti. Maka nasihat ana buat orang yang sedang bimbang. Dia merasa ini musibah. Tapi kata orang-orang sekitar kita bukan musibah. Baik, boleh jadi orang-orang di sekitar kita hanya memandang kulitnya. Mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Rasul SAW menyebutkan hatal hamma yahammu. Sampai perasaan gundah yang dirasakan, Allah hapuskan dengannya dosa-dosa dia. Dan musibah ini, ada musibah yang besar, ada musibah yang kecil. Terkadang sebagian kita merasa musibah ini besar. Musibah yang paling besar adalah musibah dalam urusan agama. Orang yang ketinggalan sholat asar, tidak melaksanakan sholat asar, itu seperti kehilangan keluarga dan rumahnya. Tapi buat sebagian orang, enggak musibah. Maka di sini pentingnya kita punya ilmu, atau pentingnya kita bertanya untuk memastikan apakah yang sedang kita hadapi adalah musibah atau boleh jadi karunia. Dan tadi kita udah bicara hikmah. Boleh jadi orang-orang di sekitar kita, bukan mereka tidak mengatakan itu musibah, tapi mereka sedang membicarakan hikmah dari musibah tersebut, sehingga musibahnya ini tertutupi karena ada hikmah yang kau dapatkan sebenarnya dari kejadian yang menimpamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz, Sydney dulu, KL sepertinya skip. Wafik wabar. Naam, tafadhali. Tanyanya, apabila orang berbuat salah lalu diberi musibah untuk menghapus dosanya,
apakah masih tetap menerima hukuman di akhirat? Apakah masih harus merasakan siksaan di akhirat? Jazakallah. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, ahibati fillah, kita tahu akan Allah tegakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Allah akan melakukan penghitungan dan perhitungan atas apa yang dilakukan oleh manusia. Di mana Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan seberat semut, dia akan mendapat balasannya. Sebaliknya juga, yang melakukan amal keburukan sebesar semut kecil itu, dia akan mendapatkan balasannya. Kalau pertanyaannya, apakah ketika orang-orang ini yang berbuat salah di dunia sudah diberikan hukumannya, apakah di akhirat akan dihukum lagi? Tentunya tidak. Allah tidak mungkin mendobelkan hukuman buat hambanya. Allah itu maha adil. Tapi yang perlu direnungkan, apakah memang hukuman itu untuk semua dosanya? Atau ternyata enggak semuanya? Penghapusan dosa tadi kita sampaikan boleh jadi dengan musibah, boleh jadi dengan istighfar dan taubat, boleh jadi dengan amal soleh. Rasa sakit ketika dia sakaratul maut boleh jadi itu juga termasuk penghapusan dosa atau pengangkatan derajat. Kalau sudah bersih, tadi kita baca hadisnya, ada orang yang dikasih bala sama Allah SWT sampai tidak punya dosa. Dia mati udah bersih. Ya kalau udah bersih nggak akan dihukum. Makanya ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Udah selesai urusannya dia. Ada pertanyaan yang ditanyakan, apakah orang yang dihapuskan dosanya itu tetap mendapatkan dalam catatan dia? Ini dosa dia. Tapi sudah dihapuskan sama Allah SWT. Sudah diampuni sama Allah SWT. Sebagian ulama berpendapat tetap dalam catatannya itu ada. Makanya nanti ada proses dia dihisap sama Allah SWT. Kemudian Allah katakan itu semua dosa-dosamu aku ampuni buat engkau. Aku tutupi buat engkau di dunia, aku ampuni engkau sekarang. Kemudian dia dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tetap mendapatkan dalam catatannya. Ada yang berpendapat enggak, yang sudah dihapuskan udah enggak ada dalam catatannya. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang benar, tapi yang jelas kalau sudah selesai dosa-dosanya, sudah diberikan balasan kepada dia di dunia, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan hukuman lagi. Tapi kalau ada yang belum tuntas, ya akan dihukum lagi. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam. Pertanyaan kedua dari Perth Ustadz, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Bagaimana apa doanya untuk kita terhindar dari orang yang munafik, Ustadz? Jadi orang yang munafik, Ustadz. Barakallahu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bicara musibah kemunafikan. Ini musibah. Kita tahu di masa Nabi SAW ada orang-orang yang sholat di belakang Nabi SAW. Duduk, ngaji, kajian, menyimak apa yang disampaikan Rasul SAW. Tapi ternyata dia orang-orang munafikin. Bagaimana supaya kita terhindar dari sifat kemunafikan? Maka kita harus belajar apa saja sifat-sifat orang munafik. Sehingga kita menghindarinya. Dan kita dimulai dengan rasa takut. Takut anak munafik. Karena orang yang takut kena api akan menghindar dari api. Orang yang takut terkena penyakit menular, dia akan berusaha menjauh dari orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Orang yang takut hitam, maka dia pakai payung karena dia takut. Atau dia akan pakai sunscreen supaya kulitnya tidak ditembus oleh mentari. Rasa takut inilah yang membuat dia akhirnya menghindari. Kalau bicara takut dari kemunafikan dan bagaimana supaya kita terhindar, maka kita pelajari. Apa sih sifat-sifat orang munafik? Seperti apa mereka? Jangan-jangan aku munafik, tapi nggak sadar. Kemunafikan itu ada dua.
Yang pertama nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan. Di mana orang ini pada hakikatnya orang kafir, tapi dia menampakkan keislaman. Yang kedua nifaqun amali, nifaq dalam perbuatan. Artinya dia muslim, tapi perbuatan-perbuatan dia perbuatan orang munafik. Seperti yang Nabi SAW sabdakan, ayatul munafiq thalath. Tanda-tanda orang munafik itu tiga. Ini salah satunya. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia ingkar janji. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanah, dia berkhianat. Maka yang perlu dipikirkan, apakah engkau termasuk seperti itu? Kalau ternyata, iya aku ini kadang-kadang janji, ingkar janji. Masih bohong. Kemudian Allah sebutkan berkaitan dengan sifat orang munafik. Idza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat malas-malesan. Dia tidak berambisi untuk sholat. Tidak bersungguh-sungguh untuk mendirikan sholat. Yura'unan nas, riya sholatnya orang munafik itu. Wala yadhkuruna Allah illa qalil. Dalam sholatnya pun dia tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepatan sholat. Maka berusahalah kita untuk mempelajari, menghindarinya, kemudian tidak berkumpul dengan orang-orang yang punya sifat-sifat tadi, dan tentunya berdoa memohon kepada Allah keimanan yang benar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkumpullah dengan orang-orang yang benar dalam keimanan. Nggak pura-pura beriman. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, barakallahu fikum Ustadz. Putaran kedua dari Brisbane. Nah, Bagaimana hukum mengucapkan kalau Nabi Adam tidak memakan buah yang dilarang? Tentu kita sekarang masih berada di surga. Apakah ucapan seperti ini sesuai dengan akidah yang benar terkait takdir Allah? Jazakumullahu khairan. barakallahu fikum. Jadi, tatkala kita membicarakan sesuatu yang sudah terjadi, kita dilarang untuk mengatakan andai kata. Jangan bicara Nabi Adam. Andai kata dalam kehidupan kita, andai kata aku nggak keluar rumah tadi, aku nggak akan tabrakan. Loh, sekarang engkau sudah keluar rumah. Engkau sudah tabrakan. Sudah ada musibah yang menimpamu. Andai kata aku tidak menikah dengan fulan, aku nggak akan seperti ini hidupnya. Engkau sudah menikah dengan fulan. Makanya Nabi SAW menyebutkan, fa'in asabaka syai'. Kalau engkau ditimpa sesuatu, musibah, jangan kau mengatakan andai kata. Andai kata. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi katakan udah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kita sudah ada di dunia. Nabi Adam sudah meninggal dunia. Dan kenapa kita membicarakan sesuatu yang sudah Allah takdirkan sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Makanya ketika Nabi Musa bertemu Nabi Adam, lalu Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, gara-gara engkau kita keluar dari surga. Kata Nabi Adam sudah tobat. Nabi Adam mengatakan, kenapa engkau mencelaku untuk sesuatu yang sudah Allah tetapkan? Baru sadar Nabi Adam. Iya, sahih. Udah selesai gitu. Maka ucapan tadi, ucapan yang tidak berguna dan tidak sesuai dengan keimanan seorang muslim. Karena takdir sudah terjadi. Dan tidak ada mesin waktu. Kita kadang-kadang dibohongi sama mesin waktu. Oh, bisa balik lagi ke masa lalu sehingga Nabi Adam tidak makan dari buah. Nah, boleh jadi kalau Nabi Adam tidak makan dari buah, engkau nggak akan lahir juga ke muka bumi. Jadi semua sudah diatur dan katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Nah,
Barakallahu fiik Ustadz, pertanyaan dari Canberra. Bagaimana jika kita memiliki anak laki-laki yang baru beranjak remaja dan dia lebih dekat dengan ibunya daripada dengan ayahnya, dan bahkan untuk bercerita hal-hal yang seharusnya dia ceritakan kepada ayahnya, dia lebih merasa nyaman bercerita kepada ibunya. Jika disarankan cerita ke ayah, dia memilih untuk tidak bercerita sama sekali karena takut dengan respon ayahnya, takut marah atau bagaimana seperti itu. Bolehkah kita tetap meminta anak itu untuk tetap cerita ke kita, ke ibunya, untuk nanti disampaikan ke ayah dan dicarikan solusinya, daripada nanti dia jadi menutup diri dan tidak mau cerita sama sekali ke ibu ataupun ayahnya. Mohon bimbingannya Ustaz, jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, orang itu akan bercerita kepada orang yang nyaman untuk dirinya. Makanya nggak bisa dipaksa dia cerita kepada ayahnya. Bagaimana sekarang menjadikan ayahnya dekat sama anaknya? Ini tugas istri sekarang. Istri ngomong sama suaminya, anakmu sudah beranjak dewasa, dia punya banyak cerita, tapi dia nggak berani cerita sama engkau. Ini kalau ayahnya bisa diajak kerjasama. Karena ada ayah yang malah marah-marah sama anaknya nanti. Ketika ayahnya bisa diajak kerjasama, perlu disampaikan. Boleh jadi ayahnya sibuk ya, sehingga tidak pernah memikirkan itu. Maka bagaimana seorang istri menyampaikan pesan itu kepada suaminya. Kalau ternyata masih belum bisa, karena memang koneksi sebelum koreksi. Bagaimana kita akan memberikan koreksi kalau ketika tidak ada koneksi antara anak sama ayahnya? Nggak ada masalah. Tetap dia cerita sama ibunya. Kalau sang ibu punya solusi silahkan. Kalau enggak, ya mungkin ayahnya yang bisa memberikan solusi. Tapi bagaimana menyelamatkan anak ini? Jadi anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa, yang terkadang dia sibuk di cermin, menyisir rambutnya, dia pakai baju berulang kali, dia mulai mencocokkan warna baju dengan celananya, kadang-kala minyak rambutnya yang dia beli bermacam-macam. Maka di sini ayah memang pernah mengalami yang seperti itu. Dan bagaimana sang ayah hadir mendampingi anak itu. Kalau tidak bisa hadir, ya tetap ibunya. Nggak ada masalah. Dia hadir dan dia tetap berusaha untuk memberikan solusi baik lewat ayahnya atau solusi dari sang ibu sendiri. Dan solusi yang paling indah dari semua masalah itu adalah berdoa, memohon kepada Allah buat mereka. Maka kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, minta anak. Ketika punya anak, berdoa untuk anak-anak. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, sepertinya ke pertanyaan terakhir kita ini. Barakallahu fiik Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari KL. Tafadhal, na'am. Bagaimana cara mengetahui apakah musibah yang dihadapi merupakan hukuman ataukah untuk menaikkan derajat kita? Jazakallah khair. Ya, kalau bicara bagaimana kita mengetahui musibah itu untuk mengangkat derajat atau menghapuskan dosa, maka baju yang bersih itu pantasnya adalah wangi-wangian. Baju yang bersih, habis dicuci bersih, maka kita kasih pewangi. Tapi baju yang kotor, maka dicuci. Yang jadi pertanyaan, kita nih, apakah merasa bajunya sudah bersih? Sehingga kita nggak perlu lagi dihapuskan dosa. Makanya selalu sebenarnya kita berbaik sangka sama Allah. Bahwasanya musibah yang datang itu semoga menghapuskan dosa dan memohon semoga mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk orang lain
Mungkin kita bisa berbaik sangka. Ya Allah, mudah kayaknya orang ini mau diangkat derajatnya sama Allah. Orang ini orang soleh, Ustaz, orang baik ya. Masya Allah, tapi musibahnya dikasih terus sama Allah. Tapi kalau buat diri kita, maka hendaklah kita berburuk sangka sama diri kita. Kita pendosa, sehingga musibah yang datang adalah untuk menyuci dosa-dosa kita. Dan semoga dicuci dan dikasih pewangi sama Allah, sehingga diangkat derajat kita. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga semua yang sedang menghadapi musibah. Musibah itu ada yang lokal, ada yang global. Jadi ketika musibah itu menimpa kita, maka berusaha kita untuk memperbaiki diri kita. Ketika musibah itu global, menimpa banyak orang, maka bagaimana kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah, memperbaiki diri agar musibah ini diangkat. Karena Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang menurunkan obatnya. Tidak ada cara lain kecuali dengan kembali kepada Allah SWT dan ikhtiar usaha dilakukan semaksimal mungkin dan serahkan kepada Sang Pencipta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.